Ibadah kita itu namanya apa saja, ya kan? Tapi belum ditapis, ya, belum ditapis. Ada hadis juga tentang ibadah kita ditapis, ya. Ada hadis juga tentang boleh belajar kah? Boleh kah? Tutup lampu. Tutup lah. Baca kitab lang gelap. Tutup yang mana boleh tutup tu. Tutup lah ni. Tinggal situ boleh. Tinggal situ. Boleh. Yang sana tinggal macam mana dia punya line macam tu. Tak apa, kita nak perhabis ni. Nah, terus kita. Kamu disibukkan oleh urusan duniamu. Bahkan dalam kajian-kajian kerohanian, dunia itu datang kepada kita. Sampai-sampai kita tidak perlu mencarinya. Dia yang datang kepada kita, dia yang menyibukkan kita, dia yang melalaikan kita, dan dia yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang terjadi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah pelihara aku dan pelihara kalian semua. Sehingga kamu terlalai akan urusan akhiratmu. Nah, ini berlaku sedikit demi sedikit. Mula-mula tinggal salat subuh, lepas itu tinggal salat zuhur, lepas itu tinggal salat asar, lepas itu tinggal salat maghrib, lepas itu tinggal salat isya, lepas itu tinggal semua salat. Betul kan? Nah, akhirnya tidak salat langsung. Pernah berjumpa dengan keluarga, semua tidak salat. Ayah tidak salat, isteri tidak salat, ibu tidak salat, anak tidak salat, satu keluarga tidak salat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pernah jumpa keluarga sebegitu. Fikir kami macam mana mau buat. Lupa saya. Pergi cari kartu lupa. Okey. Jadi, sehingga kamu terlalai akan urusan akhiratmu, terlalai kita. Nah, apabila sudah dipengaruhi dunia, gitu kan? Nah, terlalai kita semua hal. Betul kan? Boleh pernah gila mancing, tahu kan? Nah, aku tinggal sembahyang Jumaat, berapa Jumaat aku tinggal. Khamis saja hilang sudah. Nah, kasih tahu tempat kuliah ada mesyuarat. Astagfirullah, berdosa. Cukup berdosa sudah, tahu kan? Nah, itu pun aku takut nanti mau menghadapi. Padahal aku pergi mancing. Kononnya sekali-sekali perlu hiburkan hati. Nah, pergi sekali ke Tagih. Nah, pergi sekali Allah datangkan ikan besar buat makan. Ke Tagih, nampak Allah datangkan dunia. Dapat besar, kali kedua, besar. Nah, akhirnya ke Tagih. Itu terjadi sudah, ya. Pengajarannya oleh kasih kamu orang. Okey. Kamu terlalai akan urusan akhirat dengan sendirinya. Kamu meninggalkan rasa malu kepada Allah, ya Allah, dan melakukan keburukan kepadanya. Nah, kita meninggalkan rasa malu. Kita tidak peduli kepada rasa malu terhadap Allah SWT. Bahkan sampai-sampai kita tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terus-menerus melakukan keburukan-keburukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ya Rabbi. Memang ini berlaku, bah. Memang ini berlaku. Allah maghfirli ya Allah. Allah maghfirli ya Allah. Allah maghfirli ya Allah. Oleh itu katanya, terimalah nasihat dan peringatan saudaramu yang beriman. Nah,
Oleh itu, kau jangan sombong. Oleh itu, kau jangan takabur. Buang sombongmu, takburmu. Cabut sombongmu, takburmu. Hilangkan sombongmu dan takburmu. Terimalah, ya, dan terimalah nasihat. Nasihat, pengajaran, bimbingan. Kalau dalam bahasa psikologi itu dihimpun sekali saja di sana. Ya, nasihat, bimbingan. Apa lagi? Pendidikan saja diasingkan. Ya kan? Nah, kalau dalam Islam sama saja semua. Counseling. Jadi, terimalah nasihat dan peringatan. Nasihat dan peringatan. Ai dari saudaramu yang beriman. Ai dari saudaramu yang beriman. Dan janganlah kamu menentangnya. Janganlah kamu menentangnya, menentang orang beriman yang memberimu nasihat. Nah, di sana bukan saja menentang. Jangan menipu, jangan berbohong. Ya. Jangan kencing. Itu bahasa sekarang. Orang yang beriman. Nanti ada hadisnya di bawah. Ya kan? Bahkan menipu orang beriman seperti menipu Rasul. Menipu Rasul seperti menipu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pandangan orang-orang kerohanian. Ya kan? Kalau salah mengaku saja salahnya. Kalau silap mengaku saja silapnya. Begitu. Oke. Janganlah kamu menentangnya. Kenapa? Karena ia melihat terhadap apa yang tidak dapat engkau lihat di dalam dirimu sendiri. Karena orang beriman itu, nah sudah tentu orang beriman di sini adalah ahli ilmu, ya. Kenapa? Karena dikaitkan dengan melihat. Dia nampak, dia memerhatikan. Ya. Karena ia melihat. Nah, melihat itu jika di dalam teks-teks lain disebut basirah. Karena Allah membuka basirahnya. Ya. Allah membuka basirah, ai mata hati. Sebutan umumnya adalah mata hati. Allah membuka mata hatinya. Nah, dia nampak. Sebab itu Walid mau cakap lebih-lebih nanti takut kamu orang jadi gila, taukah? Tapi ku nampak saja apa di kepala rantau, apa di kepalamu, apa di kepala Mizi. Bohong kah, tipu kah, apa kah, semua ku nampak. Okey. Bukan ekstrim, ya. Ini boleh cakap dengan kamu orang saja. Tidak ada orang luar yang berhak membawa maklumat ini. Okey. Katanya, karena ia melihat terhadap apa yang tidak dapat engkau lihat, ai yang salah. Karena ia orang beriman itu melihat yang kita sebut basirah tadi terhadap apa yang engkau siapapun. Kenapa engkau tidak dapat melihat? Karena kau buta sudah. Akalmu buta, hatimu buta, sudurmu buta, sadarmu buta. Allah sebut begitu kan? Sadarmu buta, qalbmu buta, semuanya buta sudah. Begitu. Jadi kau mau nampak apa? Karena hal rohaniah itu hanya dapat dilihat dengan alat rohaniah, betul? Ya.
Ha. Yang kita sebut sebagai musyahadah, yang kita sebut sebagai mukasyafah. Nah, itu alatnya. Orang perempuan sekejap, nanti takut dia masuk dalam kain kacau. Sekejap. 5 minit lagi kita berhenti. Okey? Okey. Apa yang tidak dapat engkau lihat dalam dirimu sendiri, memang kau tidak dapat lihat, bah. Kenapa tidak dapat? Buta semua sudah. Jadi, ya, itu perkataan ilmiah ya. Walaupun sebutan Walid itu agak apa ya? Smash. Ya, tapi itu membantu kita untuk menyedari. Nah. Kenapa jadi buta? Karena kita sendiri yang membutakannya. Begitu. Ya, sekian lama hidup kita dengar lagu, mau tidur saja dengar lagu. Iklim. Apa lagunya Mizi, kau nyanyi satu? Apa tajuknya bagi Mizi nyanyi? Orang Sabah pandai karaoke, tahu kah? Tidak tahu, aku pun tidak tahu. Aku cakap saja. Okey. Berapa lama kau tidur mau dengar lagu? Itu mempengaruhi rohaniah. Kan? Nah, berapa lama kau punya, ketika kau berada di luar, kau pandang-pandang saja orang perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat itu, kau tengok-tengok saja. Berapa lama? Itu semua dihimpunkan, dan itulah yang menyebabkan yang boleh sebut tadi terhijab dan sebagainya, dan sampai kepada kebutaan. Allah sebut tentang itu, ayatnya berapa? Ayat apa? Walakin ta'ma fis sudur. Yang buta itu bukanlah mata mereka, tetapi yang buta itu apa yang ada di dalam dada mereka. Apa kau mau cakap apa? Cakap terus. Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 46. Cek tengok. Betul kita kasih tahu dia orang mau dhabit kitab ni. Tidak betul kita lukuran tahu. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke hadis ini. Betul? Betul ya? Al-Hajj ayat 46. Baca sekali. Jelas. Ya, ayat itu ada awalnya. Nah, awalnya itu menyebut tentang akal, tentang hati. Gitu kan? Nah, akhirnya Allah mengatakan sebenarnya mata mereka tidak buta. Yang buta adalah hati mereka. Apa yang ada di dalam dada mereka, begitu, sudur. Apa yang ada di dalam dada yang disebut kemudiannya dengan hati. Surah Al-Hajj ayat 46. Tabit ya. Nanti ku tanya-tanya saja. Jangan kau buat begitu, Datul. Nanti muka kau kena dia betul. Tak boleh. Okey. Kau tepis-tepis sikit-sikit saja. Nah, boleh berhenti cepat ini. Ini katanya, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Ya. Yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, pendek saja hadis ini. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Nah, itu sabda Nabi. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, kerana mereka tidak ada bab, mau letak bab apa. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, yakni ulama-ulama yang cenderung kepada ilmu adab, ilmu tasawuf. Nah, itu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya orang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin, yakni yang lain. Nah,
orang mukmin. Di sini perbincangannya ada lagi. Disebutkan saja. Mukmin yang dimaksudkan adalah mukmin yang memenuhi sifat-sifat Rabbaniyah, disebut gitu. Ya. Sifat-sifat menuju Rabbaniyah. Bukan mukmin yang awam gitu. Ya. Semua orang mengaku mukmin. Sampai-sampai kita pun mukmin juga itu, ini pun mukmin juga. Nah, kita pun ikut. Bukan begitu. Termasuk salah satu sifat Rabbaniyah adalah ahli ilmu. Ya, mukmin yang ahli ilmu. Begitu. Kemudian kata musannif. Nah, kita faham sudah ya. Nah, sebab itu tadi Walid ingatkan. Jangan bohong. Jangan kita berbohong dengan orang mukmin, apalagi dia menjadi guru kita. Dia menjadi mursyid kita. Dia menjadi mata rantai atau disebut sebagai sanad antara kita dengan orang-orang kerohanian yang lebih mendahului kita sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ekstrim ya, tidak ekstrim. Walid mengatakan, jangan derhaka kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah bapa rohaniahmu. Seperti jangan kau derhaka kepada bapa jasmaniahmu. Nah itu, jelas ya. Ambil ingat itu dimanapun kamu orang berada. Dimanapun kamu orang belajar. Nah, jadikan itu sebagai pengajaran dan pelajaran. Tentang apa yang Walid cakapkan itu ada di dalam kitab Jala'ul Khawatir. Anda beli, baca. Besi Melayu tidak ada. Besi orang putih ada. Apa salahnya kita belajar orang putih kan? Orang putih British kita belajar itu. Oke, kemudian kita musannif wallahu. Ada soalan kah? Nah, Walid minta maaf pagi tadi ya. Pagi tadi, Walid janji pagi mau dengar kamu orang punya presentation tentang Syiah. Kemudian tidak jadi. Pagi tadi krem. Minyak urut habis. Krem. Picit. Habis sudah. Nah, krem terus. Lepas itu petang tadi ada rasa sesak nafas sikit. Nafas pendek, nafas menjadi pendek. Nah, Walid tidak taubah. Walid syukur saja Allah hantar sakit ini, sakit begitu, rasa begini, rasa begitu. Walid syukur saja. Tidak ada makhluk yang boleh buat begitu. Nah kan? Nah, kalau ada makhluk yang boleh buat begitu, kupicit kepalanya sudah. Ramas kepalanya meletup. Nah, tidak ada makhluk yang boleh buat begitu. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biarkan saja. Okey. Mudah-mudahan besok kita diizinkan oleh Allah SWT kemampuan. Pagi, petang. Nah, kalau ikut hati Walid bukan pagi, petang saja. Pagi, petang, siang, malam. Jangan tidur. Makan pun jangan. Okey. Ada pertanyaan kah? Tiada. Okey. Jika ada sebagai pengetahuan mereka-mereka yang mengamalkan zikir nafsi ya. Pada minggu hadapan, hari Sabtu minggu hadapan kita akan mengkhatamkan hal ya, kita akan mengkhatamkan hal. Ini berarti hal kelima dan hal keenam. Hal ketujuh, hal keenam dan hal ketujuh ya. Hal keenam dan hal ketujuh kita akan khatamkan. Nah, jadi sebelum datang minggu untuk kita khatamkan, pembawa-pembawa, pengamal-pengamal itu pastikan ketika berzikir ya, ketika berzikir duduk bersila ketika berzikir, gitu kan? Belajar ini boleh belajar dari sekarang. Belajar untuk menjadikan 5 zikir
5 zikir nafsi itu sebagai mata rantai yang bersatu. Faham tak? Faham tak? Boleh bayang tak? Menjadikan 5 zikir nafsi, 5 kan? Kita 5 kan? Nah, yang lain-lain itu ucapan-ucapan saja. Zikirnya 5 saja. Nah, 5 itu jadikan mata rantai. Jadikan mata rantai. Macam mana Walid mau buat, Walid pun tidak tahu. Nah, begitu. Jadikan mata rantai. Faham tak? Jadikan 5 mata rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Seolah-olah kau mau buat mata rantai, kau mau buat macam mana? Seolah-olah. Nah, kau bayangkan. Kelima-lima itu berangkai seperti rantai. Okey? Nah, setelah kau dapat membayangkan berangkai seperti rantai, kau satukan. Kau satukan mata rantai itu dan padukan. Boleh faham tak? Satukan dan padukan. Kemudian letak di atas kepalamu. Ya. Belajar itu dulu dalam tempoh seminggu. Ya. Jelas ya? Nah, buat siapa yang buat belajar. Lepas itu tidak boleh kasih tahu. Okey. Baca doa sudah kita? Belum kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.